malu adalah sebagian daripada iman. Kata Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada iman. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling baik adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan, ya. Kenapa Rasulullah menyebutkan rasa malu secara khusus? Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Rasulullah menyebutkan rasa malu bagian dari iman secara khusus. Kenapa? Sebagaimana dikatakan dinukil oleh Ibnu Hajar, li'annal haya'a huwa sababul aqwa fi qiyamil 'abdi bi jami'i syu'abil iman. Karena rasa malu itu adalah sebab paling kuat yang menjadikan seorang hamba menjalankan cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, seakan-akan rasa malu itu penggerak utama menjadikan seorang untuk menjalankan segala cabang-cabang keimanan. Karena seorang manusia, sederhananya begini, seorang manusia dia punya interaksi dengan dua, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi dengan sama manusia. Kalau dia punya rasa malu kepada Allah, dia malu untuk bermaksiat, dia malu untuk meninggalkan ketaatan. Dia tahu Allah memberikan dia berbagai macam kenikmatan. Ya. Dia malu untuk malas-malasan, ya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu yang ada pada hatinya membuat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cabang keimanan berkaitan dengan kepada Allah akan dia jalankan. Kenapa dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam ketika dirayu oleh Zulaikha. Kemudian Yusuf alaihissalam berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Nah, di antara tafsiran, dua tafsiran dalam ayat ini, tapi di antara tafsiran yang bisa berkata, "Sungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku bermaksiat dengan berzina dengan engkau, wahai Zulaikha?" Sehingga di antara hal yang menjadikan seorang tidak bermaksiat adalah ingat tentang kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita kelapangan, kebahagiaan, Allah kenalkan kepada kita sunnah, Allah membuat kita beriman, ya. Ini semua adalah karunia Allah. Allah berikan kita mata, pendengaran, sehingga ketika kita ingin bermaksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, ya. Masa Allah sudah kasihkan kita berbagai macam kenikmatan terus kita membangkang perintahnya. Demikian juga malu adalah penggerak faktor utama membuat kita menunaikan hak-hak manusia yang ada di sekitar kita. Malu tetangga susah loh, malu. Kita kasih karena Allah tentunya, ya. Tapi kita malu sama dia juga, ya. Tapi karena Allah, para ulama mengatakan yang paling utama adalah karena Allah, disertai malu enggak ada masalah. Tapi maksudnya malu ini termasuk pendorong seorang untuk beramal saleh. Malu sama orang tua. Masa kasih orang tua cuma segitu? Masa istri saya belikan banyak-banyak, orang tua saya enggak kasih apa-apa? Malu. Saya dulu dalam perut orang tua saya, dalam perut ibu saya 9 bulan. Dulu begini. Malu sama orang tua, ya. Malu sama kakak, malu sama adik. Banyak hal. Malu sama kawan ini dulu. Masa kita enggak jenguk, masa kita enggak ini, masa kita enggak anu. Ini semua menjadikan, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar tadi, dinukil oleh Ibnu Hajar, al-haya'u huwa sababul aqwa. Rasa malu adalah sebab utama untuk menjadikan seorang menjalankan segala cabang-cabang keimanan yang lain. Ya, maka ini adalah iman yang baik. Suatu hari ada seorang Ansar menasihati saudaranya karena suka malu. Kata dia bilang, jangan suka malu, jangan suka pemalu. Maka Rasulullah SAW tegur. Jadi ini seorang menegur saudaranya karena saudaranya suka malu, pemalu. Maka ditegur, kamu jangan suka pemalu. Maka Nabi tegur, da'hu. Kata Nabi, biarin dia pemalu. Fa innal haya'a minal iman. Sungguhnya rasa malu bagian daripada iman. Daripada iman, ya. Maka ajarkan rasa malu kepada anak-anak. Ini penting, ya. Rasa malu kepada keluarga, malu, ya. Terutama perempuan dan anak-anak juga malu, ya. Semuanya diajarkan sehingga orang punya adab. Kalau dia punya rasa malu, dia akan beradab kepada orang tua, beradab kepada kawannya. Jangan sampai hilang rasa malunya, ya. Jangan sampai hilang rasa
rasa malu. Kalau rasa malu sudah hilang, lihatlah sekarang, zaman sekarang orang rasa malu sudah hilang, sehingga dia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki.